Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Bapak yang dikasihi Tuhan, pada saat saya kecil, kalau bapak saya tugas keluar kota, dan bapak saya di dinas pendidikan, tetapi bapak saya juga aktif di atletik. Kemudian bapak saya juga pelatih atletik di Jawa Tengah. Beliau sering pergi. Nah, kalau pergi, bapak saya bilang gini, nanti bapak bawa oleh-oleh. Anak-anaknya kalau dijanjiin sesuatu, dia nungguin dengan semangat. Yang biasanya males nyuci. Jadi di rumah kami berempat. Jadi kalau dijanjiin oleh-oleh itu semangat banget. Yang nyapunya bukan hanya dalam tapi juga di luar. Yang nyucinya semuanya bukan pakai sendiri. Dia bergerak dengan kesungguhan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang diharapkan. Apa? Oleh-oleh. Janji yang dinyatakan bapak saya kepada anak-anaknya. Jadi setiap bapak mau pergi udah tahu, bapak nanti pergi pasti bawa oleh-oleh. Nanti bapak pergi bawa. Ada satu pengharapan, ada satu yang ditunggu-tunggu, dan itu membentuk sesuatu yang menjadi serius. Yang tadinya nggak belajar jadi belajar, jadi serius. Kenapa? Karena dia punya harapan. Harapannya oleh-oleh. Nah, lalu bagaimana dengan Alkitab menjelaskan atau menceritakan atau menyatakan tentang sebuah janji? Minggu lalu kita berbicara, bukan minggu lalu ya, hari Kamis kemarin kita berbicara Tuhan Yesus naik ke surga. Dengan apa? Dengan meninggalkan sebuah janji. Janjinya apa? Dia akan mengirimkan Roh Penolong. Ketika Tuhan Yesus berjanji untuk mengirimkan Roh Penolong, apa yang terjadi? Murid-muridnya terjadi sebuah perubahan. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita baca bagian firman Tuhan dulu. Kita membuka dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, kita membaca ayat yang ke-12 sampai dengan yang 14. Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Bapak Ibu, yang jauhnya seperjalanan Sabat itu tidak menceritakan Yesus naik ke surga pada hari Sabat, tetapi lokasi tempat Tuhan Yesus naik ke surga jauhnya seperjalanan Sabat. Berapa jauh perjalanan Sabat? Perjalanan Sabat diberikan atau diizinkan maksimal 2000 hasta. Satu hasta kurang lebih 45 cm. Jadi kalau 2000 kalikan 45, 245 kurang lebih 900 meter. Jadi kalau dalam terjemahan yang lain, di ayat hidup terjemahan ayat kita masa kiri disebutkan setengah kilometer. Tetapi kalau kita lihat di kamus perhitungan gitu di ensiklopedia, satu hasta itu kurang lebih 40 cm, jadi kurang lebih 900 meter, 1 kilo kurang dikit. Jadi antara Bukit Zaitun sampai kota Yerusalem itu sangat dekat. Ayat yang ke-13, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Judas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu, mereka kembali, rasul-rasul kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun yang jauhnya seperjalanan Sabat. Saya akan menggarisbawahi kata kembali. Bapak Ibu, kembali di sini bukan sekedar maknanya dia balik dari Bukit Zaitun ke Yerusalem, tapi kata kembali di sini itu juga memiliki makna. Kalau kita membaca di ayat yang ke-10 dan ayat ke-11, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia melihat proses Tuhan Yesus naik ke surga, dan itu membuat satu sikap, kalau Jawa belum itu apa ya?
dan bengong, tertegun dan bengong, tetapi dalam kondisi pasif. Kenapa? Dalam kondisi pasif. Kenapa? Karena dari awal yang diharapkan adalah Mesias ini membawa mereka lepas dari penjajahan Romawi, sehingga ketika Tuhan Yesus naik ke surga ada sebuah membuat mereka campur aduk kekecewaan itu. Tetapi ketika ada malaikat Tuhan memberikan janji, dan Tuhan memberikan janji bahwa mereka akan Roh Kudus akan dikirimkan yang menyertai para murid-muridnya, ada sebuah pemulihan di dalam mental, di dalam moralnya murid-murid Yesus para rasul. Nah, kembali di sini adalah kembalinya sikap dari yang negatif domblong tadi ke sikap dia memiliki semangat, dia memiliki motivasi. Kenapa? Karena ada janji Tuhan. Janjinya apa? Janjinya adalah Tuhan akan mengirimkan Roh Kudusnya kepada para rasul. Jadi kembali di sini bukan sikap, bukan sekedar balik dari Bukit Zaitun ke Yerusalem, tapi juga berbicara bahwa ada perubahan sikap dari sikap tertegun negatif menjadi sikap bersemangat. Sehingga itu berdampak kepada ayat yang 14 tadi. Mereka kembali ke Yerusalem, masuk ke sebuah rumah tempat mereka menumpang atau tempat mereka bersembunyi. Tetapi di terjemahan itu adalah rumah dari Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka berdoa bersama-sama dan bersehati. Jadi Bapak Ibu, kembali di sini juga memiliki mana perubahan sikap dari negatif domblong tadi dengan semangat yang membara, dengan semangat yang meledak-ledak, dan itu berdampak kepada sikap mereka. Yang tadinya mereka tercerai-berai karena ketakutan. Kenapa? Pada saat Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, muridnya kemana? Muridnya lari pecah kecil. Muridnya tercerai-berai. Kenapa? Karena ada ketakutan. Bahkan Bapak Petrus sekalipun yang Tuhan sekali-sekali aku tidak akan meninggalkan engkau bahkan sampai mati, dia pun menyangkal Yesus. Kalaupun melihat itu pun dari jauh, ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran. Tetapi ketika dia menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga dan Tuhan Yesus memberikan sebuah janji, ada semangat, ada pemulihan. Mereka dipulihkan secara semangat, secara mental, secara hati, sehingga mereka memiliki sebuah pengharapan. Pengharapannya apa? Akan disertai oleh Roh Kudus, Roh Penolong yang dikirimkan oleh Allah. Dan dengan sebuah kesadaran yang penuh, dengan semangat yang baru, rasul-rasul mengalami sebuah perubahan. Jadi Bapak Ibu, ada sebuah perubahan di dalam sikap mereka. Lalu kenapa harus kembali ke Yerusalem? Kenapa dia tidak kembali pada saat Tuhan Yesus setelah disalib? Murid-muridnya kembali kemana? Kembali ke kotanya, kembali ke daerahnya, kembali ke dalam pekerjaannya semula. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka kembali ke Yerusalem, kenapa murid-muridnya nggak kembali ke kotanya masing-masing, nggak kembali kepada kehidupannya? Toh saya yakin dengan semangat yang baru, belum tentu semuanya memiliki semangat yang baru. Pasti masih ada satu atau dua rasul memiliki kekhawatiran. Tapi kenapa mereka bersama-sama kembali ke Yerusalem? Bapak Ibu, Yerusalem adalah kota yang spesial bagi Tuhan. Yerusalem adalah pusat kegiatan religi. Dan murid-muridnya hendaklah engkau kembali ke Yerusalem. Murid-muridnya nggak kembali ke kota tempat tinggal mereka. Ada sebuah ketaatan. Dalam kondisi tertekan sekalipun, dalam kondisi cemas sekalipun, dalam kondisi takut sekalipun, murid-muridnya tetap taat. Dia tidak kembali ke kotanya, tetapi kembali ke Yerusalem. Bahkan sudah diwanti-wanti, tetaplah tinggal di Yerusalem. Jadi Bapak Ibu, dalam kondisi apapun, satu hal yang kita lihat dari murid-muridnya, mereka tetap taat. Meskipun di tengah situasi yang sangat sulit,
ketika mereka mendapat tekanan dari orang-orang Yahudi, ketika mereka mendapatkan tekanan-tekanan dari tentara Romawi, dalam ketakutannya dia tetap taat. Taat untuk apa? Taat untuk mengikuti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Walaupun pada kasus sebelumnya di Getsemani mereka tercerai-berai, tetapi ketika Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya, mereka sepakat untuk taat dan mereka kembali ke Yerusalem. Di Yerusalem apa yang dikerjakan? Di ayat yang ke-14 dikatakan mereka berdoa dengan tekun dan bersehati. Bapak Ibu, kalau saya melihat kata tekun, kalau di dalam teks bahasa Indonesia itu tekun diberikan arti berkeras hati dan sungguh-sungguh. Tetapi tekun di sini dalam konteks ini dari kata aslinya itu mengandung makna bukan hanya sungguh-sungguh, tetapi dia melakukan secara terus-menerus, tidak ada jeda. Jadi bukan sekedar sungguh-sungguh, tetapi juga dilakukan terus-menerus dan tidak ada jeda. Salah satu makna yang kita temukan dari kata ini. Jadi mereka berdoa secara terus-menerus, secara berkelanjutan, terus berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu ketika Pak Gembala ke rumah, Pak Gembala, dan itu sekaligus saya juga beberapa sebelumnya saya ngomong ke istri, saya gini ngomong ini, Mam, kita punya gereja sendiri. Dulu waktu gereja kita numpang, doa kita semangat. Bahkan kita pernah ada doa nggak sampai pagi lah gitu kan, tapi doa semalam-malaman. Saya ngomong istri, saya pengen banget, entah malam itu, Pak Gembala ke rumah ya dulu gitu. Pak saya rindu dengan doa semalaman. Bapak Ibu, suatu saat ketika saya melayani di sebuah acara doa semalaman, saya diberikan hati yang dalam tanda petik saya iri dalam konteks mereka, maaf Bapak Ibu, jemaatnya udah sembuh banget, udah senior banget. Yang kalau saya ngobrol biasanya tidur jam berapa? Nah, saya tidur paling malam itu jam 9. Tetapi setiap 2 minggu sekali mereka bisa berdoa semalaman. Siapa yang berdoa? Itu dimulai dari oma-oma yang membuat satu kelompok dari 3 orang oma-oma doa semalaman di gereja, menyebarlah menjadi sebuah komunitas setiap 2 minggu sekali. Kenapa? Ada sebuah kebersamaan dan itu berkelanjutan. Dan Bapak Ibu, kata bertekun di sini juga memiliki makna dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Jadi Bapak Ibu, kata bertekun di sini memiliki makna dia bersungguh-sungguh, selain bersungguh-sungguh dengan secara terus-menerus tanpa ada jeda dan dilakukan tanpa batas. Seringkali gini, kita tekun kalau di tempat saya kalau kerja itu kan kalau bulan Oktober itu sudah mulai mengumpulkan performance-nya gitu kan, KPI-nya dikumpulkan, dievaluasi Oktober. Biasanya kalau Oktober dikumpulkan itu bulan September rajin banget. Yang biasanya datangnya jam 8:30 datangnya 7:30. Yang datangnya jam 10 datangnya jam 7:30. Yang datang jam 11 datangnya jam 7. Rajin banget. Pulangnya yang biasanya jam 5 kan jam 4 pulang, rajin, jam 6 baru pulang, rajin semua. Kenapa? Ada target. Targetnya apa? KPI-nya ya minimal quality lah gitu kan. Ternyata kualitas nggak cukup. Di tempat saya untuk menjadi dolphin, untuk menjadi dolphin dia harus memiliki nilai outstanding. Jadi quality plus, bukan plusnya satu, banyak. Sehingga untuk mencapai itu dibutuhkan sesuatu yang lebih, dibutuhkan effort yang
banyak dan panjang, sehingga untuk mencapai itu susah. Dan itu tidak bisa dilakukan secara terbatas. Oh, 3 bulan selesai aku pasti nggak bisa. Dan itu harus dilakukan terus menerus. Dan mereka yang mendolphin dipastikan karirnya akan naik lebih cepat. Nah, ternyata ketekunan ini, Bapak Ibu, dilakukan terus menerus dengan target apa? Dengan target hidupnya dipenuhi oleh janji Tuhan. Apa? Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Kapan? Mereka nggak tahu. Sehingga dia melakukan tanpa target waktu. Gak ada batas. Dan dilakukan dengan bersehati. Bersehati berbeda dengan bersama-sama. Ketika mereka melakukan bersama-sama tetapi tidak bersehati, sama juga bohong. Orang datang beribadah, mereka datang bersama-sama, saya pastikan mereka tidak bersehati. Itu gereja yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, nggak ada di Bekasi, nggak ada di sini, karena nggak ada yang ngaku. Bersama-sama belum tentu bersehati. Bersehati itu ngomongin gini. Kata homotomadon ini bersama-sama dengan melepaskan haknya, dengan melepaskan egonya, dengan melepaskan akunya. Jadi bersehati bukan sekedar bersama-sama, tetapi berani gak dia melepaskan egonya, melepaskan akunya, dengan melepaskan kepentingannya, dengan melepaskan tujuannya sendiri-sendiri. Jadi Bapak Ibu, kata bersehati di sini menunjukkan adanya kesatuan hati, adanya sebuah kesepakatan, adanya sebuah bukan sekedar kesepakatan, ada sebuah tujuan yang menjadi tujuan bersama-sama yang hanya bisa dicapai ketika mereka bersehati, ketika mereka ada kesatuan hati. Jadi Bapak Ibu, bersehati sangat beda dengan bersama-sama. Biasanya bersehati itu akan membawa mereka kepada tujuan dan motivasi yang lebih intim antara satu dengan yang lain. Sebetulnya gini, gereja kita sudah jelas memiliki visi menjadi jemaat yang berkualitas. Berkualitas di mana? Dimanapun. Di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan berlingkungan, kehidupan bersosial, berkehidupan di dalam pekerjaan, bahkan saya mau tambahkan dalam kehidupan bermedia sosial. Kan kehidupan bermedia sosial kan gak ditulis kan, kehidupan bermedia sosial membutuhkan orang yang memiliki kualitas yang lebih. Dan saya percaya orang yang memiliki kesatuan hati, mereka saling mengingatkan, saling menegur kalau terjadi hal-hal yang menyimpang. Nah, kalau mereka menanti-nantikan kedatangan Roh Kudus dengan berdoa bersama-sama dan bersehati, tentu hal itu akan memberikan dampak kepada setiap mereka. Dampaknya apa? Kalau kita melihat di ayat yang ke-12, mereka maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat. Bapak Ibu, untuk kembali ke Yerusalem dibutuhkan sebuah keberanian. Kenapa? Karena di Yerusalem banyak orang-orang Yahudi, banyak tentara-tentara Romawi. Ketakutan mereka mendapatkan tekanan, mendapatkan kecemasan. Jangan-jangan nanti aku juga ditangkap oleh tentara Romawi. Jadi Bapak Ibu, dampak dari doa bersama-sama, dampak dari berdoa yang bersehati,
Mereka kembali memiliki keberanian. Mereka mengalami sebuah pemulihan. Mereka tidak kembali ke kota mereka masing-masing, tetapi mereka kembali ke Yerusalem. Dan Yerusalem adalah pusat kegiatan religi dan kota yang mendapatkan perhatian khusus dari Tuhan. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka menanti-nantikan penggenapan janji Tuhan. Kapan janji itu akan digenapi? Dia juga nggak tahu. Yang dia lakukan hanyalah taat, dan taat. Ketika mereka memiliki janji, maka berubahlah hidup mereka dari hidup yang penuh dengan kecemasan, hidup yang penuh kekhawatiran, menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan, sehingga mereka adalah hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Apakah hidup kita mulus? Apakah hidup kita banyak masalah? Apakah hidup kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja? Faktanya adalah doa bersama-sama dan bersehati mengubahkan para rasul, mengubahkan para murid-muridnya dari kehidupan yang penuh tekanan, hidup yang penuh dengan kecemasan, menjadi hidup yang memiliki keberanian, hidup yang mengalami sebuah pemulihan. Jadi Bapak Ibu, saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Saya nggak tahu apa yang membuat Bapak Ibu hidupnya menjadi sebuah tekanan atau apapun itu. Tetapi satu hal, ketika kita hidup bersama-sama, berdoa bersama-sama dan bersehati, ada sebuah perubahan. Mereka kembali memiliki sebuah keberanian, mereka memiliki kembali sebuah semangat, mereka memiliki sebuah motivasi, dan mereka mengalami satu pemulihan. Dampak yang kedua, ayat yang ke-13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka adalah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Selot, dan Yudas orang Yakobus. Bapak Ibu, siapa mereka? Mereka adalah murid-murid Yesus yang pada saat Yesus ditangkap kocar kacir. Kemana? Tidak jelas. Kemana? Mereka takut. Jadi Bapak Ibu, doa bersama-sama dalam menantikan sebuah janji membuat mereka bersatu. Doa bersama-sama dan bersehati itu membangun persatuan. Doa bersama-sama dan bersehati itu membangun kebersamaan. Bapak Ibu, kita datang beribadah, kita bersama-sama nggak? Oh, kita bersama-sama. Ada kebersamaan nggak? Belum tentu. Oh, kita ibadah ini bersatu. Iya, bersatu dalam satu ruangan. Ada persatuan nggak? Belum tentu. Oh, kita doa bersama-sama, kita beribadah bersama-sama. Iya, bersama-sama di satu tempat. Bersehati nggak? Belum tentu. Tetapi yang pasti adalah ketika kita berdoa bersama-sama, beribadah bersama-sama dengan bersehati, semua rasul-rasul berkumpul di satu tempat, ruang mereka menumpang atau tempat tinggal mereka. Mereka terkumpul setelah mereka tercerai-berai. Mereka berkumpul tidak dipengaruhi oleh tekanan, tidak dipengaruhi oleh ancaman, oleh trauma, tidak dipengaruhi oleh sikap hati yang cemas. Apa? Tujuan mereka bersatu bersama-sama menantikan janji Tuhan. Jadi sebuah kebersamaan, sebuah kesehatian, sebuah persatuan itu terbangun dari ketika kita memulai doa bersama-sama dan bersehati. Dan yang harus kita pahami adalah kita duduk bersama belum tentu ada kebersamaan. Kita berduduk di satu tempat belum tentu ada persatuan. Kita ibadah bersama-sama, kita berdoa bersama-sama, belum tentu ada kesehatian.
Bagaimana kita bisa mengalami sebuah persatuan dan kebersamaan? Kita harus bersatu menuju satu titik visi dan misi yang sama. Dengan cara apa? Dengan cara melepaskan ego kita, dengan cara melepaskan aku kita, untuk kita bersama-sama dengan sebuah persekutuan, dengan sebuah kelompok yang menuju kepada tujuan yang sama. Dan tujuannya apa? Tujuan gereja kita selain untuk kemuliaan Tuhan, tentu tujuannya adalah visi yang akan dicapai oleh gereja. Kenapa? Menjadi jemaat berkualitas yang siap untuk tinggal landas menuju kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu, ketika mereka tercerai-berai, mereka takut, mereka cemas, hidup dalam ancaman, tetapi mereka memiliki satu tujuan yang sama. Apa? Menanti-nantikan janji Tuhan. Sehingga ketika mereka berkumpul di sebuah ruangan tempat mereka menumpang, atau di sebuah loteng atas tempat mereka menumpang, tempat mereka tinggal, kalau di terjemahan yang lain, tempat tinggal Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Andreas, dan seterusnya. Tujuannya apa? Menanti-nantikan janji yang dijanjikan oleh Allah. Dan saat ini kita juga menanti-nantikan janji Tuhan. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti pada saat dia naik ke surga. Dan yang kita nanti-nantikan adalah janji kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, untuk menjadi hakim yang agung, untuk memberikan mahkota kepada setiap kita. Dan janji Tuhan akan digenapi, dan setiap kita akan diberikan mahkota yang Tuhan janjikan. Lalu bagaimana kita menggapai mahkota itu? Bagaimana kita mencapai mahkota itu? Bagaimana kita mendapatkan mahkota itu? Mulailah dari berdoa bersama dan bersehati. Karena setiap pergerakan, setiap gerakan, setiap tujuan pasti akan tercapai dimulai dari doa bersama-sama dan bersehati. Bapak Ibu, saya belum lama ini ketemu dengan seorang teman yang lama banget gak ketemu. Dia seorang murtadi apa sih? Orang yang murtad dari sana ke sini gitu kan. Waktu di sana dia rajin banget. Mas Arya dekat ya Mas Arya. Di sana dia menjadi seorang marbot. Kamu tahu marbot? Marbot dia mereka yang bertugas di masjid untuk mempersiapkan mereka para jemaat itu beribadah. Dan dia orang yang paling rajin untuk azan on time, bukan on time, in time. Jadi waktunya dia nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, selalu tepat. Suatu saat ketika dia bertahajud, ketika dia bersujud, dia merasa ada tangan yang diletakkan di punggungnya. Ketika dia merasa ada tangan yang diletakkan di punggungnya, yang dia rasa dia nggak bisa bangun. Sehingga dia membatalkan salatnya, dan dia berdialog dengan orang yang meletakkan di punggungnya. Ketika dalam berdialog, Bapak siapa? Aku yang disembah oleh orang-orang percaya. Saya menyembah Bapak. Saya kan menyembah Bapak? Enggak. Dan dialog-dialog itu membawa sebuah pengenalan. Akhirnya Pak, dia Yesus yang disembah oleh orang percaya. Dan itu Bapak
khotbah itu ketika ketemu Tuhan itu pada saat Ramadan, setelah sholat Id, dia doanya dalam nama Tuhan Yesus. Lalu dia bertobat. Ketika dia menjadi seorang muslim, dia menjadi dia getol banget, dia semangat banget beribadah, bahkan tahajud tiap malam. Dan ketika dia menjadi orang Kristen, dia menjadi orang Kristen yang sangat ekstrim. Dan dia menjadi marbot gereja sekarang. Dulu marbot di masjid, sekarang dia marbot gereja. Sebelum pintu gereja dibuka, dia sudah duduk di depan pintu. Apa yang dia bawa? Dia membawa sapu dan pel dan ember. Untuk apa? Untuk mengopek gereja. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mendapatkan satu janji. Janji apa? Janji hidup bersama-sama dengan Tuhan. Janjinya apa? Janjinya hidup kekal. Saya tanya, Mas, berarti sampai aktif hanya karena mendapatkan janji Tuhan? Enggak. Karena saya sudah terhisap oleh janji itu. Maksud terhisap mereka apa? Terhisap dalam konteksnya mereka adalah mereka sudah masuk ke dalam janji itu. Dia tinggal menikmati. Dan setelah itu terjadi, Mas itu menjadi motor di gereja. Meskipun dia hanya sekedar tukang sabuk gereja, tukang ban gereja, tetapi dia menjadi motor. Apa? Doa di gereja. Dia menjadi seorang sahabat di gereja. Apa dia berdoa setiap malam? Dulu mereka bertahajud, tetapi sekarang waktu tahajud dia dipakai tahajud di gereja. Apa? Berdoa di gereja. Hasilnya apa? Gereja itu bertumbuh. Semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Dalam waktu 3 tahun terjadi kenaikan 100%, dan itu patobat baru. 3 tahun 100%. Kalau jumlahnya 30, berarti dapat 30. Dari apa? Dari melihat seorang marbot yang bertobat. Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah sebuah keseriusan. Dan yang dia kerjakan membuat dampak. Apa? Dampaknya mereka bersama-sama. Dampaknya mereka bersatu. Ada. Saya nanti bulan November kebetulan ada jadwal di tempat mereka pelayanan di sebuah tempat di arah ke Bandung. Jadi kalau dari Puncak mendekati Padalarang, saya lupa namanya, di dekat situ sekarang. Jadi Bapak Ibu, doa yang bersama-sama, doa yang bersehati, itu sangat besar dampaknya. Yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana dengan kita? Kembali, kita sudah punya tempat sendiri. Kita mau doa jam 9, jam 10, gereja bisa dibuka kok. Tinggal janjian dengan Pak Gembala, Pak, saya nanti jam 10 mau doa di gereja sampai pagi. Ayo. Kalau malam libur saya janjiin juga, ayo. Syaratnya apa? Syaratnya kita bersama-sama dan bersehati. Murid Tuhan Yesus, mereka mengalami pemulihan sehingga dia membangun sebuah persatuan dalam kebersamaan. Lalu dampak yang ketiga, ayat yang ke-14, mereka semua tertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan para perempuan serta Maria Ibu Yesus dan saudara-saudara mereka. Mereka berdoa bersama-sama, bersehati dalam doa bersama-sama. Bapak Ibu, mereka memiliki sebuah
sebuah perubahan. Dampak dari doa bersama-sama dan bersehati, mereka fokus kepada panggilan, mereka fokus pada janji Tuhan. Kalau kita melihat bagian berikutnya, Petrus seorang pecundang yang menyangka Yesus, dia berani tampil. Boleh ditampilkan ayat yang ke-15, Mas? Bang Anton, ayat yang ke-15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Siapa Petrus? Kita sudah tahu. Dia murid Yesus yang omongannya gede. Tuhan, sekali-sekali aku tidak akan meninggalkan engkau sampai mati. Tuhan, imanku tidak akan seperti mereka. Tuhan, aku tidak akan menyangkal engkau. Faktanya apa? Dia menyangkal. Aku akan bersama-sama dengan engkau. Faktanya ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus kemana? Tetapi ketika Petrus mengalami sebuah pemulihan, mereka berdoa bersama dan bersehati, yang terjadi apa? Petrus tampil. Kalau kita melihat bagian-bagiannya, khotbah Petrus berdampak pada sebuah pertobatan. Dari 120 orang, 3.000 orang, 5.000 orang, 4.000 orang, ada sebuah pergerakan, ada sebuah gerakan. Jadi Bapak Ibu, dampak dari doa bersama-sama membawa setiap kita fokus pada panggilan. Panggilan kita apa? Masing-masing kita punya panggilan sendiri-sendiri. Kita nggak tahu, saya nggak tahu panggilan Bapak Ibu. Tetapi yang pasti adalah doa bersama-sama dan bersehati mengarahkan kita berfokus kepada panggilan kita. Ketika saya persiapan ini, saya teringat dengan apa namanya yang disaksikan oleh ibu saya dulu. Dari kecil ibu saya mendoakan anak-anaknya untuk menjadi pelayan Tuhan. Pada awalnya doa itu tidak sepakat dengan bapak saya. Tetapi ketika bapak dan ibu berdoa bersepakat, alhamdulillahnya, puji Tuhannya, ternyata ada anaknya yang melayani. Tapi apakah cita-citanya dulu jadi pelayan? Enggak. Pernah nggak dia mundur dari persiapan pelayanan? Sering. Saya dulu waktu sekolah teologi, saya sering mengajukan pengunduran diri. Kenapa? Karena yang saya lihat bukan malaikat. Gimana enggak coba sekolah teologi pulang sekolah nyuntik? Gimana enggak dia pulang kuliah naik ke rooftop, dia ngegerek di situ. Bahkan ada yang udah sangat meninggal di rumahnya di Duren Jaya. Tetapi ternyata ketika diarahkan ke sebuah kebersamaan, doa bersama-sama membawa kita kembali kepada fokus panggilan kita. Panggilan tidak harus berdiri di luar. Panggilan tidak harus jadi singer. Panggilan tidak harus jadi WR. Panggilan tidak harus jadi pengkhotbah. Panggilan Tuhan juga bisa berbicara nyamu gereja. Saya berkali-kali saksikan bahwa Bapak Ibu menjadi pengkhotbah. Ya, saya kan baru pilih. Sebelumnya kan enggak. Sebelumnya pelipat buletin, tukang sapu gereja, gitu kan. Di sebuah gereja tempat saya pelayanan dulu, sehari 5 kali. 5 kali pelayanan, 5 kali ibadah. Jam 8, jam 7 sampai jam 9, 9 sampai 11, 7 sampai 9, 9 sampai 11. Waktu jedanya cuma 5 menit. Saya harus memberesin satu ruangan yang gede, itu bisa 5 kalinya ini nyapu hanya berdua. Bahkan diledekin, lulusan teologi pelayanan cuma jadi tukang sapu. Setelah buletin naik pangkatan jadi tukang sapu gereja. Kecil hati gak? Enggak. Tujuannya apa? Tujuannya cuma pelayanan, titik. Gak pakai koma. Tujuannya melayani Tuhan, titik. Faktanya apa? Ya faktanya saya ketemu hamba Tuhan, dibawa oleh Tuhan, ketemu dengan hamba Tuhan, saya jadi supirnya, diajar. Ya faktanya sekarang saya berani tampil.
berdiri gini, urapan Tuhan dahsyat sekali, mimbarnya pasti bergerak, kata-kata gitu. Kenapa? Takut. Saya rapat berani ngomong nggak berani. Saya meeting diem. Kalau ditanya dia aja. Kalau ditanya dia aja, gitu kan. Tetapi ketika kita fokus pada panggilan, Tuhan terus perlengkapi. Ya puji Tuhan, ketemu Bapak Ibu, ketemu Pak Kepala, ketemu teman-teman, terbentuk. Tapi kuncinya apa? Ketika kita berdoa bersama-sama dan bersehati, membawa kita fokus kepada panggilan. Jadi Bapak Ibu, pagi ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus meninggalkan janji. Janjinya apa? Dia akan mengirimkan roh penolong kepada setiap orang percaya. Dan murid-muridnya, ketika murid-muridnya menikmati janji Tuhan, yang terjadi adalah murid-muridnya berdoa bersama-sama dan bersehati. Doa bersama-sama dan bersehati, atau kita kenal dengan doa yang unity, memiliki dampak. Dampak yang pertama, para rasul kembali memiliki keberanian dan kebersamaan. Yang kedua, para rasul membangun persatuan dan kebersamaan. Dan yang ketiga, para rasul berfokus pada panggilan. Dan Bapak Ibu, pagi ini kita ingatkan kembali kepada panggilan Tuhan. Dan panggilan Tuhan apakah berdampak kepada tindakan kita? Bagaimana kita menanti-nantikan janji Tuhan? Apakah kita berdoa bersama-sama dan bersehati yang membawa dampak dalam kehidupan kita? Tuhan rindu, Tuhan mau memenuhi hidup kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya, supaya kita hidup berdampak, supaya kita hidup di dalam kebersamaan dan persatuan.